Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini atas kasih Tuhan kita bisa berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam Resort GKS Sampit Selasa 26 Maret 2024. Dan saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan sesuai dengan amanat gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Kitab Perjanjian Lama Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, di bawah judul besar Hamba Tuhan, dan judul kecil atau perikop kecilnya yaitu Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca ayatnya yang ke-6. Demikian, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan, yang juga disebut pelayan Tuhan, adalah seseorang yang telah dipilih oleh Allah untuk memegang posisi kepemimpinan, mewakili Allah menjadi penuntun, pembimbing, serta menyelesaikan tugas pekerjaan ilahi. Dalam nas kita pada hari ini, kita menyaksikan Yesaya dipilih, dipanggil, ditetapkan oleh Allah sendiri sejak dari dalam kandungan untuk menjadi hamba Tuhan. Dalam ayat 1b, Yesaya juga telah menyaksikan bahwa dirinya sebagai hamba Tuhan yang begitu peka dengan suara Allah. Dia taat, setia, sepenuh hati menjalankan tugas panggilannya. Allah memakai Yesaya dengan luar biasa, menjadikannya sebagai hamba yang tegas dalam menegakkan kebenaran. Ayat yang kedua, membuat mulutnya sebagai pedang yang tajam, seperti anak panah yang runcing. Allah menaruh harapan besar kepada hambanya Yesaya untuk mengembalikan, untuk mengumpulkan suku-suku Israel kepada Allah. Dan Allah juga menginginkan Yesaya dapat menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ayat yang ke-6. Walaupun ketika menjadi hamba Allah, Yesaya tidak akan pernah lepas dari penderitaan, dari berbagai kesusahan, kesulitan, bahkan tidak semua orang dapat menerimanya dengan tulus. Bisa saja ia mengalami penolakan, mendapat penghinaan, dan dijijikkan oleh bangsa-bangsa. Ayat yang ke-7. Namun janji penyertaan, perlindungan, dan janji adanya jaminan hak upah bagi setiap hamba yang setia menjalankan tugas dan menyatakan keagungan Tuhan akan selalu tersedia di dalam ayat yang ke-4b. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, status sebagai hamba Tuhan mengarah kepada para pekerja gereja yang telah Tuhan panggil dan Tuhan utus menjadi pelayan Tuhan di dunia. Seperti para pendeta, penetua, diakon, dan para pekerja gereja yang begitu tulus memberi diri, memberi hati, memberi pikiran, waktu, tenaga, dana, bahkan seluruh kehidupan buat menyatakan keagungan bagi Tuhan. Dan tidak terbatas hanya pekerja gereja saja, status sebagai hamba Tuhan diemban juga oleh setiap pribadi Kristen. Setiap masing-masing umat Tuhan, kita semua telah dipanggil, diutus menyatakan keagungan Allah dan menjadi pembawa terang di tengah segala bangsa. Bapak Ibu saudara yang terkasih, belajar dari hamba Tuhan Yesaya dalam nas kita saat ini, kita diingatkan supaya dapat menjadi hamba Tuhan yang pertama, selalu peka untuk mendengar suara Allah dan memperhatikannya. Dan pada saat ini Yesaya juga mengajak kita untuk selalu taat setia dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Tuhan.
yang penuh integritas, dapat dipercaya, dapat diteladani antara perkataan yang kita keluarkan dengan tindakan, memiliki kesamaan. Haruslah ini semua sesuai dengan kebenaran, selalu hidup dalam kasih, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kemurnian hidup, dan kesucian hidup. Karena kehadiran setiap kita sebagai hamba Tuhan adalah sebagai lambang kehadiran Allah. Kita harus selalu berani bersaksi dengan tegas, harus jujur, jika benar katakan benar, jika salah katakan salah. Berani menegur, berani menasehati sesuai dengan kehendak Allah. Juga dapat selalu menjadi pendengar yang baik, memberi penghiburan penguatan bagi mereka yang berbeban berat. Yang kedua, hamba Tuhan juga bertugas sebagai pemersatu, mengembalikan, memperbaiki keadaan, mendamaikan, mengumpulkan, merangkul, serta menyatukan semua umat yang berbeda-beda kepada Tuhan yang satu. Untuk mengajak umat mengenal, menghormati, dan menjunjung tinggi Allah, sehingga Dia yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, dan diagungkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang keempat, hamba-hamba Tuhan selalu diutus menjadi terang bagi semua orang yang tinggal di berbagai tempat, baik di kota, pegunungan, pesisir, dan di desa-desa terpencil. Sumber terang kita hanya pada hamba Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi terang dunia, yang memberi keselamatan, membawa manusia keluar dari kegelapan. Bak menara mercusuar ada untuk menerangi, menunjukkan, dan membimbing kapal yang sedang berlayar di sekitarnya, agar tidak menabrak karang yang dapat membuat kapal menjadi karam. Begitulah kehadiran kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yakni selalu kita hubungkan diri kita kepada sumber terang. Ibaratkan HP kita akan drop, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak menghubungkannya kepada sumber terang, sumber energi itu sendiri. Dan yang kelima, kenyataan hidup yang tidak disenangi, ditolak, mengalami kesusahan, kesulitan, caci maki, penghinaan bisa saja terjadi kepada setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita harus menyerah? Tidak. Mari kita belajar dari firman Tuhan di hari ini. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan selalu setia menjadi pembela bagi setiap hamba-hambanya. Bahkan ada janji penyertaan, janji perlindungan, jaminan hak upah akan selalu Ia sediakan bagi hambanya yang selalu setia dan yang taat sampai kesudahan. Kalaupun Tuhan mempercayakan di tempat kita ada hadir hamba-hamba Tuhan, bagian kita adalah yang dimana kita harus selalu menghormati Dia. Jangan menolaknya, perhatikanlah Dia, dengarkanlah, dan mari kita support, bekerja sama dengan baik membangun gereja Tuhan. Karena setiap hamba Tuhan diutus di tengah-tengah kita sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Tuhan meneguhkan kami, Tuhan memampukan kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami sungguh-sungguh bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan panggil dan Tuhan utus, mampu dengan penuh integritas dan profesional menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memampukan kami dan mau memakai kami senantiasa. Diberkatilah setiap hamba-hamba-Mu, diberkatilah setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada, dan biarkanlah hidup kami selalu menjadi terang dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Selamat malam, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, shalom.